Ada berapa pertanyaan? Ya lanjut. Selanjutnya, Bi, apakah ketika Abi bekerja itu, atau ini menurut tanggapan Abi ya, sebagai dokter gitu, apakah sumber daya manusia atau SDM juga berperan penting dalam sistem teknologi di rumah sakit gitu? Apakah menurut Abi mungkin di masa depan nanti seluruh pekerjaan itu khususnya di lingkup rumah sakit akan digantikan semua oleh teknologi, dan apa menurut Abi apa dampaknya gitu terhadap eh, kepuasan pasien atau mungkin pelayanan rumah sakitnya, apakah akan semakin baik atau mungkin kita tetap membutuhkan sumber daya manusia gitu dalam yang kita kerjakan di rumah sakit itu. Begitu. Ya, nah, ini pertanyaan yang keren juga ini. Jadi kalau di contoh misalnya pabrik mobil itu sudah banyak yang pakai robot gitu ya. Jadi mobil tuh bisa dihasilkan utuh, dirakit itu hanya dengan menggunakan robot gitu. Tapi kalau sampai hari ini sebetulnya ya, kalau dilihat misalnya kayak di rumah sakit, itu kita tidak bisa 100% tampaknya gitu ya. Entah kalau ke depan apakah ada teknologi yang sudah sangat maju, misalnya ada AI gitu ya, artificial intelligence yang bukan hanya intelijennya yang artifisial, tapi juga misalnya secara psikologi, feeling, perasaan juga bisa gitu ikut dilibatkan. Nah, tapi sampai saat ini kita belum ada. Kenapa kita bicara ada hubungannya dengan psikologi, hubungannya dengan perasaan? Karena proses transaksi ya, kalau kita bilang transaksi antara pasien dengan dokter, antara pasien dengan institusi kesehatan, itu tidak hanya melibatkan unsur fisiknya, tapi ada unsur psikologisnya di situ gitu. Jadi ada pasien yang datang dengan diagnosa yang sama, misalnya ya, dia sakit perut gitu, tapi ketika datang ke satu orang dokter itu dia bisa menampilkan gejala perasaan yang berbeda-beda. Ada dua pasien misalnya, dua-duanya sama sakit perut, tapi yang satu kelihatannya sakit sedang gitu ya kalau kita kategorikan. Tapi ada yang sakit berat, padahal ternyata setelah diperiksa dua-duanya itu secara ilmu kedokteran punya derajat sakit yang sama harusnya. Gitu. Nah itu biasanya sangat bergantung pada bagaimana psikologinya, bagaimana perasaannya, belum latar belakang keluarganya misalnya, dari keluarga yang menengah ke bawah, dari yang menengah ke atas. Nah, itu yang oleh teknologi saat ini masih belum bisa sebetulnya disentuh gitu. Jadi kalau dilihat sih sampai hari ini gitu ya, khususnya di kita kalau bicara industri gitu ya, sebuah kesehatan ini adalah industri atau di rumah sakit, tidak bisa serta-merta sih 100% kemudian kita menyerahkan semuanya itu pada artificial intelligence katakanlah seperti itu pada teknologi. Pun demikian kayak sistem informasi rumah sakit yang ada sekarang itu tidak bisa jalan dengan sendirinya gitu. Harus ada orang-orang yang tetap mengoperasionalkannya seperti itu. Jadi rasa-rasanya kalau untuk 100% ya pasien masuk ke rumah sakit misalnya itu udah nggak ketemu lagi sama orang misalnya. Itu masih belum mungkin lah untuk saat ini gitu ya. Tapi nggak tahu sih kalau 5 atau 10 tahun ke depan gitu. Tapi paling nggak ya sampai mungkin 5 tahun ke depan atau bahkan ada kalau di kita gitu ya para para petugas medis itu ya itu tadi sisi emosionalnya, psikologinya itu yang belum bisa digantikan. Bisa jadi sampai kapanpun gitu ya oleh teknologi yang ada sekarang gitu.